MJ Listener, Perang Rusia-Ukraina sudah berlangsung hampir 1 tahun. Perang Rusia-Ukraina mulai berkobar pada 24 Februari 2022 yang ditandai dengan pengerahan kekuatan militer oleh Moskow. Semula diperkirakan Moskow akan mudah menaklukkan Ukraina dan membuat negara itu tak lagi menjadi ancaman untuk Rusia. Moskow memang berargumen Ukraina yang pro-barat dan suatu waktu menjadi anggota NATO mengancam eksistensi Rusia. Tak ada pilihan bagi Rusia selain mengerahkan kekuatan militer untuk menetralkan ancaman itu. Kenyataannya, Ukraina yang dibantu sejumlah negara barat dapat memukul balik, bahkan bertahan hingga saat ini, dan merebut kembali beberapa wilayah yang semula dikendalikan oleh Rusia. Namun, situasi saat ini berbalik arah lagi. Pada akhir tahun lalu dan awal 2023, Rusia yang mendapat sanksi dari Barat mampu kembali menekan Ukraina. Kesimpulannya saat ini bersiaplah menghadapi kenyataan perang yang akan berlangsung berlarut-larut. Dan untuk membahasnya saat ini saya sudah bersama dengan jurnalis senior Nuim Hayat langsung dari Melbourne, Australia. Assalamualaikum Bang Nuim, selamat pagi waktu Jakarta, selamat siang waktu Melbourne. Selamat siang waktu Melbourne yang hanya luar biasa, 27 derajat Celcius. Wow, terang benderang. Terang benderang. Saya berada di depan sebuah pusat pertokoan. Silakan Wahyudi. 24 derajat itu bisa dibilang ini cukup hangat di Melbourne ya, Bang Nuim. Oh, nikmat sekali. Oh, nikmat sekali. Betul-betul nikmat. Ya, Bang Nuim, 1 tahun serangan Rusia ke Ukraina bisa dibilang ini melesetkan anggapan banyak pihak bahwa Rusia akan sangat mudah menyerang Ukraina. Seperti apa Bang Nuim melihatnya hingga mungkin 24 Februari nanti tepat 1 tahun serangan Rusia ke Ukraina, Bang Nuim? Ya inilah, kalau kata orang Medan ini orang Tapanuli Utara terutamanya di Medan, sakitnya tidak seberapa malunya itu. Sebuah negara raksasa seperti Rusia bisa boleh dikatakan kewalahan untuk menaklukkan sebuah negara kecil Ukraina di depan mata, di depan pintunya, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa selama 1 tahun. Ini harusnya Rusia belajar dari kenyataan bahwa dia telah gagal ketika masuk sebagai Uni Soviet ke Afghanistan tahun 1979-80, kemudian dia belajar dari kegagalan Amerika melawan Vietnam. Kenapa dia coba lagi? Ini yang barangkali perlu diteliti latar belakangnya. Belum ada yang meneliti latar belakang. Kenapa? Ini semuanya karena Vladimir Putin. Vladimir Putin lah orang yang bikin gara-gara. Vladimir Putin orang yang tidak bisa diajak bicara, tidak bisa diajak untuk beralasan. Ini adalah suatu kenyataan dari barangkali untuk Vladimir Putin ini suatu pelajaran yang pahit, dan mudah-mudahan pelajaran ini akan juga menjadi pegangan berbagai negara lain yang punya cita-cita atau punya nafsu atau punya syahwat ingin melakukan serangan terhadap sebuah negara lain. Ini tidak mudah. Kita sudah melihat sejarah di dunia ini, masuknya Amerika Serikat ke Irak tidak ada hasilnya boleh dikatakan sama sekali. Bahkan menimbulkan kekacauan balauan. Sekarang dia masuk ke Ukraina, dan bukan itu saja. Barangkali Wahyudi juga kemarin ikut mendengarkan laporan bahwa dalam penembakan jatuh pesawat penumpang Malaysian Airways, Malaysian Airlines, yaitu MH17 tahun 2014, Putin ditengarai diduga sangat terlibat dalam penembakan jatuh pesawat yang telah merebutkan begitu banyak manusia. Ini sekarang malunya bukan main, apalagi sekarang. Dan Wahyudi barangkali juga mendengar bahwa Inggris akan memberikan pelatihan untuk para penerbang Ukraina. Cuma kita belum tahu siapa yang akan memasuk pesawat-pesawat terbang untuk Ukraina. Kalau memang sampai Ukraina yang telah membuktikan dirinya mampu untuk bertahan di darat melawan angkat senjata yang begitu besar dari Rusia, memiliki pesawat tempur, nah ini bisa lain ceritanya. Ini mungkin akan menjadi suatu titik sejarah yang sangat luar biasa di dalam anal atau di dalam sejarah peperangan. Jadi kita melihat bahwa sekarang ini Presiden Ukraina berada di Inggris, disambut meriah, dan Inggris menjanjikan akan melatih, tidak akan bukan memberikan pesawat-pesawat tempur, tapi akan melatih
penerbang Ukraina yang memang kelihatan memang cukup cekatan ya ketika mereka misalnya memiliki tank, ya ini tanknya belum juga sampai ya, bulan April nanti baru masuk ke Ukraina. Tapi dengan persenjataan yang ala kadarnya pun mereka telah mampu, bukan saja dalam hal-hal tertentu mempertahankan diri, tapi dalam kasus lain juga mengusir sehingga tentara Rusia terbirit-birit. Jadi ini sesuatu yang akan memberikan pelajaran kepada umat manusia bahwa besar, kuat, belum tentu berarti bisa dengan mudah melawan musuh yang lebih kecil. Bang Nuim, namun data atau informasi terbaru jelang 1 tahun serangan Rusia ke Ukraina pada tanggal 24 Februari nanti, Rusia sepertinya akan membuat atau memberikan serangan besar-besaran. Ini yang diinformasikan dari sejumlah kantor berita dunia yang menyebutkan bahwa Rusia akan melakukan serangan yang mungkin dalam tanda petik mematikan, yang diharapkan akan mempercepat proses serangan Rusia ke Ukraina. Bahkan dari informasi yang beredar saat ini 300.000 pasukan bahkan lebih hingga 500.000 sudah bersiap di perbatasan Rusia dan Ukraina. Bang Nuim melihatnya seperti ini, apakah memang dunia harus khawatir berlebihan atau seperti apa, Bang Nuim? Saya misalnya mengikuti apa yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Rusia dan kemudian apa yang dikatakan oleh seorang selebgram dari band Pink Floyd ya, yang bicara di Perserikatan Bangsa-Bangsa kemarin, ini seakan-akan dia membela Rusia ya. Ini seakan-akan kelihatan bahwa Rusia sedang kewalahan, tidak tahu apa yang ingin dilakukannya. Jadi banyak yang juga mengatakan ini bukan lagi masalah persenjataan dan peralatan. Ini bukan masalah the gun, senjata, tapi the man behind the gun, orang di belakang senjata itu. Kelihatan bahwa pasukan pertama yang diterjunkan, begitulah kira-kira, atau dikerahkan oleh Rusia untuk masuk ke Ukraina, ternyata tidak begitu ampuh. Bahkan mereka terbirit-birit dan lain sebagainya, tapi mereka bisa dengan senjataan melakukan pengerusakan, ya, porak-porandaan yang sangat luar biasa. Nah, peperangan itu barangkali tidak dimenangkan oleh semata-mata senjata, tetapi juga oleh tentara, oleh manusia. Di sini kekurangan dari tentara Rusia ini sendiri. Karena banyak yang mengatakan yang menjadi tentara Rusia sekarang ini, mereka itu masuk separuh hati. Ada yang masuk karena ya tuntutan ekonomi, ada yang masuk karena diwajib militerkan dan lain sebagainya. Jadi bukan dengan orang-orang yang memang punya cita-cita untuk menjadi prajurit, untuk menjadi. Jadi percuma dengan segala macam alat senjata. Kita melihat ya di televisi bagaimana Rusia itu meninggalkan misalnya tank-tanknya yang tidak bisa bergerak dan tidak bisa dibawa lari dan lain sebagainya. Bagaimana tentara mereka bisa ditawan, dan ya ini ada perkiraan ya, yang sangat mengerikan bahwa jumlah tentara Rusia yang telah tewas di Ukraina itu cukup besar. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa dengan segala peralatan yang ada saja tidak akan memenangkan peperangan. Peperangan itu dimenangkan oleh infanteri, dimenangkan oleh tentara. Memang penting adanya alat-alat seperti itu. Kalau kita melihat misalnya, kalau kita kembali ke belakang, kita tahun berapa? 1956. Misalnya di Dien Bien Phu di Vietnam. Prancis dengan persenjataan yang begitu canggih, akhirnya apa? Tidak bisa buat macam-macam. Ada Viet Minh. Waktu itu bukan Viet Cong ya, namanya Viet Minh, Vietnam. Mereka terbirit-birit, lalu Amerika ambil alih dengan persenjataan yang sangat luar biasa. Pesawat-pesawat B-52 bom yang sangat dahsyat, yang sangat ditakuti dan lain sebagainya. Juga tidak berhasil. Karena walaupun di Vietnam waktu itu ada 500.000 tentara Amerika, pimpinan Jenderal Westmoreland, mereka tidak bisa melawan Viet Cong yang katanya pakai piyama hitam dan lain sebagainya. Jadi kalau dikatakan tadi sudah ada 300.000 tentara yang dikerahkan, logistiknya bagaimana? Oke lah dia masuk, tapi dia perlu logistik, dia perlu peralatan, dia perlu makanan, dia perlu dengan hanya senjata saja, dengan hanya senapan atau bedil sundut tidak bisa berbuat apa. Jadi kelihatan sebenarnya memang apa yang ingin dilakukan oleh Putin dalam waktu hanya beberapa minggu sekarang sudah berakhir dan hampir 1 tahun adalah suatu kesia-siaan. Ini mimpi di siang bolong barangkali bagi Putin, dan ini sangat-sangat merisaukan beliau ya, sangat membuat dia kecewa karena melihat bahwa setelah begitu lama hampir setahun, Ukraina yang secuil di depan mata yang dipikirnya bisa
dilangkahinya, bisa diinjak-injaknya, ternyata bisa memberikan perlawanan yang begitu hebat. Sehingga dia terpaksa menggunakan selebran di Amerika, entah berapa dibayar oleh Putin untuk membela bahwa semua ini sebenarnya adalah gara-gara perbuatan NATO, ini adalah perbuatan Barat. Yang nyatanya mereka telah masuk. Rusia telah masuk ke Ukraina dan mereka salah hitung. Rusia salah hitung. Itu pada hemat saya itu yang terjadi. Jadi menurut Bang Nuim bisa dibilang saat ini juga Rusia berupaya membangun persepsi bahwa apa yang dilakukan Rusia saat ini merupakan bagian dari pembelaan dirinya atau negaranya untuk bisa aman. Makanya kemudian sejumlah selebgram atau sejumlah selebriti kemudian digunakan oleh Putin untuk membentuk opini. Tapi permasalahannya adalah saat ini memang kalau kita bisa lihat Ukraina bisa bertahan karena memang dukungan dari sejumlah negara-negara dari Eropa. Mungkin juga ini ya kayak kemarin kita juga dengar bahwa Jerman sudah mempersiapkan pansernya untuk bisa digunakan di Ukraina. Kemudian sejumlah negara di Eropa juga sudah memberikan dukungan berbagai bentuk logistik, kemudian persenjataan perang. Apakah ini memang, kalau saya kekhawatirannya di 24 Februari nanti ketika Rusia serius menggunakan kekuatan militernya yang bahkan mungkin ditakuti agak nekat nantinya menggunakan sejumlah negara yang mungkin sebenarnya tidak diperkenankan digunakan, tapi demi tidak malu dia melakukan itu. Apakah ini memang sangat mungkin dan perlu dikhawatirkan di 24 Februari nanti, Bang Nuim? Iya, orang yang sudah sangat kalap bisa melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Tetapi kita melihat kekalapan itu saja pun bukan berarti jaminan dia akan bisa menang dalam hal Ukraina ini. Oleh sebab itu, Menteri Luar Negeri Rusia yang sudah sangat berpengalaman, Lavrov, sudah mulai mengatakan dan menuduh bahwa sebenarnya yang tidak mau berunding itu adalah Ukraina, yang tidak mau berunding itu adalah Barat dan lain sebagainya, dan Barat ingin melestarikan. Mungkin, sangat mungkin ada pengamat yang mengatakan memang Barat sekarang melihat satu kesempatan untuk betul-betul menggerogoti Rusia sehingga dia babak belur digara-gara oleh Ukraina, sehingga nanti Rusia tidak lagi menjadi lawan tangguh dari NATO, dari Barat, sehingga Tiongkok pun tidak bisa lagi bersandar kepada Rusia. Kecuali kalau Rusia memang berani menggunakan senjata nuklir. Kalau Rusia seperti yang pernah diancamkan oleh Putin akan menggunakan senjata nuklir kalau memang itu sampai perlu dilakukan, maka itu berarti juga sampai bunuh diri. Itu seperti orang yang berludah ke atas akan kena menepuk air di dulang, kena ke mukanya sendiri. Tidak bisa dengan semudah itu dia menggunakan senjata nuklir tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari apa yang dilakukannya. Seperti pernah kita katakan, jangankan senjata nuklir, ketika di Chernobyl saja terjadi kecelakaan pada sebuah stasiun nuklir pembangkit tenaga listrik, itu dampaknya sudah sampai ke Swedia, sampai ke mana-mana. Padahal itu bukan bom, itu hanya sebuah stasiun pembangkit tenaga listrik, ya. Jadi kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Putin, barangkali dia sudah mulai menyadari. Walaupun orang ini dikatakan suka berbohong, menipu, dan lain sebagainya, tapi dia sudah menyadari. Karena ini yang sangat ditakuti dan dikhawatirkan oleh Putin. Di dalam diri sendiri pun sudah mulai terdengar suara-suara yang mengatakan, ini memalukan. Kita nampaknya tidak bisa menang di Ukraina. Oleh sebab itu, Lavrov, Menteri Luar Negerinya, mulai bicara tentang persoalan. Dia menuduh, ini mereka katanya Ukraina tidak mau berunding, Barat tidak mau mendorong Ukraina supaya berunding dan lain sebagainya. Kenapa mesti Ukraina yang memprakarsai perundingan? Kan yang memulai ini semua adalah Rusia. Jadi saya pikir ini keadaan sekarang ini sangat menentukan. Kita lihat kalau memang betul tanggal 24 nanti ada sesuatu yang lain daripada yang lain. Nah, ini mungkin adalah suatu perkembangan yang sangat menarik untuk dicermati, untuk diawasi. Saya pikir Putin dalam keadaan yang sangat sulit sekarang ini. Malunya itu luar biasa. Betul-betul memalukan sebuah negara seperti Rusia, begitu hebat dan lain sebagainya, ternyata tidak mampu untuk lawan Ukraina. Baiklah, Ukraina mendapatkan bantuan dari negara-negara lain. Tetapi kan ini bukan persoalan bantuan itu saja. Yang penting di sini adalah manusianya. Dan Ukraina ini ya apa boleh buat. Mereka mengatakan daripada hidup nanti dijajah oleh Rusia, ya terus mati berkalang tanah.
Dan sejauh ini nampaknya mereka cukup berhasil. Walaupun kita lihat porak-poranda yang telah terjadi, begitu banyak juga korban yang jatuh yang sia-sia. Jadi nampaknya usaha Rusia untuk melakukan perundingan sudah mulai kelihatan sangat jelas ini. Bukan saja Wayne Bennett, mantan Perdana Menteri Israel pun kabarnya sudah mulai ikut-ikutan untuk mengusahakan agar bisa terjadi perundingan hingga pertempuran di Ukraina bisa dihentikan. Ya, semoga itu bisa terjadi dan semoga kalau itu terjadi menjadi pelajaran bahwa segala yang telah dihabiskan selama ini untuk melakukan peperangan saling bersih bunuhan antara satu sama lain sebenarnya tidak ada gunanya. Kalau saja segala yang telah digunakan di Ukraina itu yang sia-sia bisa dimanfaatkan untuk maslahatan manusia, alangkah baiknya. Karena sekarang sudah mulai mereka mengalihkan perhatian. Teringat kita tentang sabotase pipa laut ya di Nord Stream pipa laut di Eropa itu yang kabarnya meledak. Ada yang mengatakan bahwa itu sebenarnya dilakukan oleh intelijen Polandia, tapi sekarang Rusia sudah mengatakan oh tidak, itu adalah perbuatan Amerika. Jadi dia sudah mulai agak kalang kabut, ini sudah agak kalut dan kalang kabut, dan kalap ini menarik sekali mengikuti bagaimana nanti jalan pikiran seorang Vladimir Putin dalam menghadapi suatu kemungkinan yang akan sangat dipermalukan di mata internasional. Bang Nuim, saat ini tim liputan Metro TV sedang dalam misi kemanusiaan meliput jelang 1 tahun perang Rusia-Ukraina. Sekali lagi perang menyebabkan jumlah korban sipil terus bertambah. Tanggapan Bang Nuim, tapi sebelum kita jawab, kita dengarkan dulu jurnalis Metro TV Levi Wardana langsung dari Kiev, Ukraina, liputannya berikut ini. Usai menempuh jalur darat menggunakan kereta api dari stasiun di ibu kota Warsawa, Polandia, menuju ibu kota Kiev, Ukraina. Saat ini kami sudah tiba di stasiun di ibu kota Kiev, Ukraina, di mana di lokasi ini sendiri saya bisa gambarkan masih banyak sejumlah tentara militer dari pihak Ukraina yang tiba dan juga keluar dari ibu kota Kiev, Ukraina. Dan saya juga melihat beberapa orang militer Ukraina yang tiba dengan keluarganya mereka untuk bertemu usai melakukan tugas militernya. Dan saat ini saya tengah berada di ibu kota Kiev, Ukraina, di mana ini merupakan jalan raya utama atau jalan nasional yang biasa dilalui oleh masyarakat di ibu kota Kiev, Ukraina. Dan seluruh aktivitas masyarakat saat ini bisa dikatakan cukup normal dengan kegiatan masyarakat baik dari persekolahan, aktivitas pekerjaan, dan juga kegiatan sosial lainnya. Dan menurut informasi yang saya terima, setidaknya di ibu kota Kiev, Ukraina sendiri masih terjadi gempuran serangan udara rudal dari pihak Rusia yang di mana pihak otoritas setempat menghimbau warga masyarakat yang berada di ibu kota Kiev untuk segera berlindung ke lokasi atau tempat yang lebih aman seperti yang berada di bunker ataupun shelter di bawah stasiun kereta api. Dan pihak otoritas tempat pun menghimbau masyarakat di sini menggunakan aplikasi alert system atau peringatan sirine yang biasa berbunyi di handphone masyarakat yang mengunduh aplikasi tersebut. Dan juga adanya sirine yang berbunyi di setiap gedung di tengah ibu kota Kiev, Ukraina jika terjadi serangan rudal dari pihak militer Rusia. Dari Ukraina, Levi Wardana. Bang Nuim, perang yang terjadi Ukraina dan Rusia ini memang akhirnya berdampak sangat terasa bagi warga sipil. Sebenarnya apa yang harus bisa dibilang kita ya sebagai negara-negara yang juga berharap ada perdamaian di sana mampu membantu mereka yang menjadi korban, apalagi dari mereka yang statusnya sipil, Bang Nuim? Iya, ini kan kesian sekali. Kita melihat nenek-nenek yang sudah bertahun-tahun tinggal di rumahnya, tahu-tahu rumahnya hancur tanpa ada sebab musabab, mereka tidak punya salah dan lain sebagainya. Ini kan setiap peperangan itu menjadi korban utama itu adalah masyarakat sipil. Yeah. Ini kita melihat apa yang terjadi di Ukraina. Kan orang tidak memikirkan isu ini, bahwa sekarang mereka bicara mengenai soal menang kalah, maju mundur, atau tentara Rusia bisa dipukul mundur, atau tentara Ukraina harus mengundurkan diri. Tapi bagaimana nanti setelah peperangan ini selesai, biar bagaimanapun peperangan ini mesti akan selesai, itu bagaimana membangun kembali
Ukraina yang sudah porak-poranda, yang sudah babak belur, siapa yang akan melakukan pembangunan kembali? Ya memang Rusia sekarang ini kaya dengan minyak dan gasnya, tapi tidak mungkin Rusia akan bersedia untuk membiayai pembangunan kembali. Jadi kalau dipikir ke masa depan, ini adalah suatu musibah yang sungguh sangat luar biasa. Musibah yang tidak perlu terjadi, musibah yang bisa dihindari. Tapi itulah kenyataan bahwa Putin telah melakukan suatu perhitungan yang salah, karena menganggap bahwa Ukraina bisa dengan mudah ditaklukkan dan segalanya akan selesai tanpa terjadinya keporak-porandaan terhadap sarana prasarana yang ada di Ukraina. Itu semuanya keliru, itu semuanya meleset, dan ini yang tentunya harus menjadi pertimbangan mudah-mudahan bagi negara-negara besar lainnya yang ingin melakukan serangan atau operasi militer seperti yang dikatakan oleh Rusia terhadap sebuah negara lain. Dalam hal ini tentunya kita melihat ya, karena yang lebih dekat dengan kita adalah Taiwan dan Tiongkok. Semoga ini ada hikmahnya nanti untuk Tiongkok. Bisa ditarik hikmahnya sehingga Tiongkok juga tidak akan mungkin secara ya gegabah atau bagaimana masuk ke Taiwan. Walaupun banyak yang mengatakan tidak bisa sebenarnya diperbandingkan antara Tiongkok dan Taiwan dengan Rusia dan Ukraina, karena Tiongkok mungkin akan lebih canggih lagi katanya untuk bisa masuk ke Taiwan. Tapi kita lihatlah apakah memang demikian adanya, karena pelajaran dari Ukraina ini adalah pelajaran yang sangat mahal tetapi sangat berharga untuk negara-negara lain di masa depan. Negara-negara yang punya cita-cita, punya nafsu, punya syahwat, ingin untuk menguasai negara lain yang dianggapnya lebih kecil dan bisa dengan lebih mudah ditaklukkan. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang tidak pantas terjadi di abad ke-21. Bukan itu saja. Eropa itu mengaku dirinya sebagai pusat dari pencerahan dan lain sebagainya. Negara yang paling etis, paling beradab, paling bertamadun, ya punya peradaban dan lain sebagainya. Tetapi ternyata ya masih ada saja. Karena sebelumnya kita melihat tahun 90-an, pertengahan 90-an, terutama apa yang terjadi di Bosnia. Kita melihat sesuatu yang sebenarnya tidak pantas terjadi, menimbulkan begitu banyak korban, terutama di kalangan umat Islam dari Bosnia. Tapi ini terulang lagi. Pada waktu itu dikatakan, mana mungkin ini bisa terjadi di Eropa. Bosnia, ya, dan Serbia, dan Kroasia, itu kan negara Eropa. Mereka mengatakan, kita kan sudah beradab dan lain sebagainya, tapi terjadi juga. Karena mengikutkan hawa nafsu, yalah orang-orangnya memang penjahat-penjahat perangnya seperti Radovan Karadzic, dihukum dan lain sebagainya. Tetapi itu kan boleh dikatakan setelah nasi menjadi bubur, tidak ada gunanya lagi. Dan ini sekarang terulang lagi di Ukraina. Ini manusia tidak kapok, ya, tidak jera untuk belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah dibuat oleh orang lain di masa lalu. Ya, seperti yang dilakukan oleh Perdana Menteri Jerman mengecam negara Barat banyak membantu peralatan militernya ke Ukraina, tapi kemudian Jerman mengirimkan juga peralatan militernya ke Ukraina. Apakah ini memang sepertinya berharap damai atau seperti apa, Bang Nuim? Jerman juga memikirkan, ya dia punya riwayat. Ya. Memang orang Jerman yang sekarang ini tidak ikut bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh Hitler, tetapi kan mereka keturunan dari orang-orang seperti Hitler. Jadi Jerman, Olaf Scholz, pemimpin Jerman waktu itu memang nampaknya agak ogah-ogahan lah. Dia tidak begitu menggebu-gebu, misalnya ketika diminta persetujuan Jerman agar tank-tank Leopard buatannya dikirimkan ke Ukraina. Dia tidak ingin sebenarnya. Jerman sangat tidak ingin kalau apa yang disebutkan sebagai sengketa di Ukraina ini sampai menyebar atau menjadi lebih besar atau berlarut. Jerman menghendaki semacamnya suatu perdamaian, karena kita melihat bagaimana babak belurnya Jerman ketika akhirnya harus menerima kekalahan di tangan sekutu, ya. Dresden itu boleh dikatakan luluh lantak, hancur, hampir tidak ada lagi satu gedung pun yang berdiri di sana. Itu semuanya gara-gara peperangan. Kalau tidak dimulai oleh Hitler, ya tidak terjadi peperangan itu. Jadi Jerman dalam hal ini memang belajar dari kesalahan masa lalunya, dan semoga Rusia juga bisa belajar dari kesalahan masa lalunya. Kalaupun Rusia menang, misalnya apa yang akan dilakukannya? Apakah dia akan mengambil alih Ukraina? Itu kan menambah beban untuk prestis Vladimir Putin memang barangkali bagus, tetapi keuntungan materialnya apa? Hampir tidak ada. Sedangkan korban yang sudah jatuh begitu banyak, dan peralatan yang sudah hancur luluh juga begitu banyak. Kenapa mesti terjadi semua ini?
Jadi kita melihat bahwa kemungkinan sekarang ini dua. Putin kalap dan melakukan serangan habis-habisan dengan segala dana dan daya yang ada padanya, atau dia mengatakan oke lah, mencari siapa kira-kira yang bisa menjadi penengah. Nampaknya Naftali Bennett ini mantan Perdana Menteri Israel kemungkinan bisa diberi kepercayaan oleh Rusia untuk mendekati Zelensky, karena Zelensky juga adalah keturunan Yahudi. Jadi mungkin ini bisa membujuk Zelensky untuk mengatakan oke, walaupun kita telah menunjukkan kepada Rusia terutamanya bahwa kita ini bukanlah anak kecil yang bisa dibully begitu saja, tetapi ya sudah, kalau memang dia ingin untuk berdamai, barangkali Zelensky akan mengharumkan namanya kalau dia menerima tawaran untuk merundingkan perdamaian dan menyelesaikan masalah ini melalui kata-kata, bukan melalui senjata. Kita berharap 24 Februari nanti yang diramalkan akan ada serangan besar-besaran, mungkin bahkan kita berharap malah akan jadi perdamaian atau titik temu untuk menuju perdamaian antara Rusia dan Ukraina ya Bang Nuim ya. Oke Bang Nuim, kita akan break sejenak, namun saya akan juga bahas terkait gempa yang terjadi di Turki yang menimbulkan jumlah korban yang luar biasa besar, hampir ribuan orang meninggal dunia dan sejumlah warga negara Indonesia juga turut menjadi korban. Namun kita break sejenak dan MJ Listener, kita akan lanjutkan dialog ini, tetaplah di MJ Radio More Than Just News. MJ Listener, masih di Morning Session with Nuim Hayat dalam Morning Traffic MJ Radio Network More Than Just News. Dan MJ Listener, kembali saya masih bersama dengan Bang Nuim Hayat, langsung yang saat ini terhubung langsung dari Melbourne, Australia. Bang Nuim dan MJ Listener, tim KBRI Ankara yang dipimpin langsung oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, lalu M. Iqbal, berhasil melakukan evakuasi terhadap 123 warga negara Indonesia di sejumlah wilayah yang terdampak gempa di Turki. Ia meminta para WNI yang dievakuasi untuk memberikan kabar kepada keluarga di Indonesia agar tetap tenang. Menurut Iqbal, tim yang terdiri dari bagian konsuler perlindungan WNI, Atase Pertahanan dan Berpinlu atau pejabat Badan Intelijen Negara melakukan evakuasi di 4 titik yang paling terdampak gempa. Sejauh ini, tim tersebut berhasil mengevakuasi sebanyak 123 orang dari sebelumnya 104, termasuk 2 warga Malaysia dan 1 warga Myanmar. Adapun seorang WNI bernama Ayufira yang berada di Hatay yang hingga kemarin belum dapat dihubungi sudah berhasil ditemukan dengan selamat. Sementara itu WNI atas nama Nia Marlinda asal Bali dan seorang anaknya yang berusia 1 tahun serta suaminya yang adalah warga negara Turki ditemukan meninggal dunia tertimbun reruntuhan. Pihak KBRI Ankara telah mengabarkan berita duka tersebut kepada pihak keluarga dan Nia akan dimakamkan di Karaman Maras. Dan saat ini saya masih terhubung dengan Nuim Hayat langsung dari Melbourne, Australia untuk membahas seperti apa sebenarnya gempa yang terjadi di Turki dan Suriah dan apa sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk bisa membantu. Apakah menunggu ketika pemerintah Turki membuka ini sebagai bencana nasional atau kita bisa langsung memberikan bantuan? Bang Nuim. Ya, kalau kita lihat misalnya Tiongkok boleh dikatakan segera langsung mengirimkan personel-personel yang memang sudah terlatih untuk menghadapi musibah seperti gempa ini. Gempa ini kan masalahnya sebagai suatu fenomena alam berbeda dengan misalnya angin taufan, puting beliung, bisa diperkirakan. Kalau gempa ini tidak bisa diperkirakan. Bukan itu saja, biasanya gempa tidak biasanya, tapi ada kalanya gempa itu seperti yang pernah terjadi di Aceh lah, sebutkan dalam tahun 2004 misalnya. Itu kan setelah terjadi gempa yang tidak sebesar seperti yang terjadi di Turki sekarang ini, timbul pula yang namanya tsunami. Nah, masalahnya sekarang ini boleh dikatakan dalam pembangunan gedung-gedung harus diusahakan agar gedung-gedung yang dibangun itu tidak mudah bisa dirontokkan atau diporak-porandakan oleh gempa. Ini yang sangat penting. Walaupun barangkali manusia belum
belum mampu sampai ke sana. Sebab begini, ketika terjadi misalnya angin taufan yang disebutkan Tracy di Darwin, itu boleh dikatakan seluruh kota Darwin itu luluh lantak, habis semuanya. Pemerintah Australia mengerahkan seorang Mayor Jenderal Stratton, kalau tidak salah namanya, untuk melakukan peninjauan dan kemudian memberikan masukan kepada pemerintah apa yang harus dilakukan. Nah, pemerintah Australia waktu itu merancang bangunan yang tidak semudah itu bisa roboh, bisa porak-poranda disebabkan oleh angin puting beliung ataupun angin taufan dan lain sebagainya. Dan teknologi ini kemudian dicontoh oleh Jepang, tapi Jepang bukan karena angin taufan, Jepang menyerap teknologi pembangunan rumah tahan angin taufan yang diciptakan Australia ini untuk membangun rumah yang tahan gempa, tapi sampai batas-batas tertentu saja. Jadi yang penting itu sebenarnya mencoba untuk melakukan pencegahan. Bagaimana pencegahan? Bukan mencegah gempanya yang terjadi, tetapi mencegah agar gempa itu tidak menimbulkan kerusakan, keporak-porandaan seperti yang terjadi di Turki dan juga di Syria. Ini bukan hanya di Turki ya, tapi juga sampai ke Syria. Kita tahu bahwa ketika ini terjadi misalnya di Italia sekian waktu yang lalu, itu juga boleh dikatakan sama rata dengan tanah, boleh dikatakan rumah-rumah dibuat oleh gempa. Karena itulah susahnya untuk meramalkan sehingga timbul banyak korban karena orang tidak sadar bahwa ini akan terjadi. Kita tahu kan berapa tahun yang lalu misalnya di Jogja juga terjadi gempa yang sangat dahsyat ya, dan memporak-porandakan banyak bangunan. Jadi gempa ini memang merupakan cobaan yang sangat luar biasa untuk manusia ya, termasuk untuk kita di Indonesia sendiri. Alhamdulillah kalau di Australia ini jaranglah ada gempa, kalau terutama di daerah selatannya, di daerah Melbourne dan lain sebagainya, kecuali tahun lalu atau tahun sebelumnya terjadi gempa tapi tidak begitu keras. Itu saja sudah membuat banyak orang gempar. Ini 7,8 luar biasa. Ini 7,8 ini sangat luar biasa. Jadi barangkali sebagai Muslim kita teringat Al-Zalzalah ya, ayat yang mengatakan bahwa ketika bumi melepaskan bebannya, atau dalam istilah ilmu pengetahuannya, ketika bumi melepaskan stresnya, inilah yang terjadi gempa seperti ini. Nah, Bang Nuim, kalau kita yang pernah punya pengalaman gempa dahsyat seperti yang terjadi di Aceh, korban yang cukup banyak itu memang karena dari gempa yang magnitudo hampir 9 lebih itu di Aceh itu kemudian diiringi dengan tsunami. Sementara kalau di Turki memang gempanya ini di awal magnitudonya 7,8, namun kemudian ada gempa-gempa susulan yang juga tidak kecil, 6,7 dan 7,5. Apakah ini memang yang membuat gempa Turki ini menimbulkan korban jiwa yang dahsyat? Maksudnya adalah gedung-gedung yang tadinya mungkin masih bisa bertahan, namun karena ada 2 gempa susulan yang tidak bisa dibilang lebih besar, bukan lebih besar, namun tidak berbeda dengan gempa yang sebelumnya. Ini yang membuat bangunan yang tadinya masih bisa bertahan pada gempa awal kemudian tidak bisa bertahan dan kemudian membuat korban jiwa yang luar biasa banyak ini, Bang Nuim. Ada yang mengibaratkannya ini ibarat adu tinju. Ya, dari misalnya pukulan kiri, itu orangnya lawannya masih berdiri, disusul dengan pukulan kanan, atau pukulan kanan disusul dengan pukulan kiri, membuat dia akhirnya jatuh. Kalau pukulan kiri saja atau pukulan kanan saja dia tidak jatuh, karena gempa yang pertama itu memang membuat gedung itu menjadi lebih rentan, tetapi tidak sampai ambruk seperti ya mainan anak-anak kita lihat ya. Tapi gempa susulan seperti yang Iswahyu disebutkan tadi, itu yang berlangsung sampai ada yang kabar sampai 2 menit itu seakan-akan katanya macam 2 hari 2 malam. Menunggu kapan goncangan ini akan berhenti, padahal cuma 2 menit. Tapi terasa bagi banyak orang seakan-akan seperti 2 hari 2 malam. Jadi inilah yang barangkali membuat ya manusia itu sama sekali tidak berdaya. Tapi di samping semua itu kita melihat kemudian terjadinya mukjizat, kalau boleh dikatakan ketakjuban yang luar biasa. Anak yang baru lahir selamat, kedua orang tuanya tewas, dan bagaimana mungkin kucing yang kemudian diselamatkan dari bawah reruntuhan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita memang ya ikut merasakan kasihan, sedih, simpati dan lain sebagainya dengan kejadian itu, tapi di samping itu kita juga melihat bahwa ada saja kemungkinan hal-hal yang menakjubkan juga terjadi
di tengah-tengah musibah yang begitu dahsyat seperti gempa yang memang tidak bisa dilawan dan tidak ada penawarnya, istilahnya seperti itulah barangkali kalau ingin dikatakan. Jadi kalau gempa itu terjadi kemudian ada gempa susulan, nah itu yang macam adu tinju. Ya sudah pukulan pertama disusul dengan pukulan kedua. Pukulan pertama itu tidak sampai menjatuhkan lawan, tapi pukulan kedua itu membuat lawan betul-betul hoyong dan apa boleh buat terjerembab jatuh. Inilah yang membuat kita merasa sebagai manusia sebenarnya kita ini nggak ada apa-apanya, kecil sekali kita ini. Di gempa seperti itu sudah bisa membuat kita porak-poranda. Nah kalau belajar dari Turki, kalau saya melihat memang penyebab terbesar jumlah korban adalah reruntuhan dari bangunan-bangunan tinggi di sana di Turki. Belajar dari situ, apakah memang sebagai negara yang juga dilintasi oleh sejumlah patahan, Indonesia harusnya belajar dari apa yang terjadi di Turki. Maksudnya gedung-gedung yang saat ini bisa dibilang cukup tinggi dan banyak di wilayah-wilayah perkotaan itu harus dimitigasi. Apakah mereka sanggup atau sudah layak ketika terjadi gempa-gempa yang bisa dibilang ukurannya lumayan besar, misalkan lebih dari 7 atau dari antara 7 sampai 8 skala Richter. Menurut Bang Nuim, apakah itu memang perlu, Bang Nuim? Ini tidak bisa membendung ya. Kita melihat kejadian gempa di San Francisco di Amerika Serikat. Begitu banyak yang terjadi, kehancuran dan lain sebagainya. Ya mereka bangun lagi seperti itu. Dengan harapan, okelah gempa ini mungkin terjadi setiap. Barangkali kalau di Turki, kalau saya tidak salah yang paling dahsyat gempa itu tahun 1939. Ya, 39. Ya kalau saya tidak salah ya. Nah itu kan jangka waktunya banyak kan, 80 berapa tahun, 84 tahun, 83 tahun. Jadi mereka mengatakan nggak apa-apa. Ya sudah, itu sebagai konsekuensi dari kehidupan, apalagi kehidupan di daerah seperti Turki, di Iran, dan kemudian di Syria, dan kemudian di pesisir barat di Amerika Serikat juga sering terjadi gempa seperti saya katakan tadi. Belum lama berselang ya, kira-kira tahun 80-an barangkali di San Francisco juga terjadi gempa yang sangat dahsyat, tapi mereka bangun kembali di tempat itu. Mereka mengatakan ya ini kebetulan saja. Kalau sekiranya terus mereka menyerah kalah, nah itu mereka merasa barangkali sudah jatuh dihimpit tangga, sudah dibikin babak belur oleh gempa, mereka tidak berani melawan gempa. Mereka mengatakan tidak, ya oke, gempa meruntuhkan, kami bangun kembali. Ya kita tunggu gempa berikutnya, entah kapan terjadi, tapi niscaya akan terjadi, cuma kita tidak tahu jangka waktunya berapa lama sebelum gempa yang berikutnya terjadi. Belajar dari kejadian di Turki dan sebagai negara yang juga merupakan negara dengan lintasan patahan terbanyak di dunia, Indonesia sepertinya juga harus belajar, melihat dan juga mengantisipasi sehingga korban-korban yang mungkin bisa bertambah itu bisa diminimalisasi ya Bang Nuim ya? Barangkali keawasan ya. Karena seperti dikatakan tadi, gempa ini tidak bisa diperkirakan. Saya ingat hanya beberapa tahun yang lalu, saya kebetulan berada di hotel di Jakarta, di Gedung Sahari. Wah, terjadi goncangannya sangat luar biasa, tapi alhamdulillah tidak sampai menimbulkan kerusakan. Nah, jadi ini yang menjadi pertimbangan kenapa kadang-kadang orang membangun kembali di tempat yang sama. Ya, dengan harapan bahwa ya mungkin terjadi tapi tidak separah seperti yang lalu, atau yang sekarang ini akan lebih kuat fondasinya, lebih kuat bangunannya sehingga tidak akan merusaknya. Ini sesuatu yang barangkali bagi manusia ya sebagai sesuatu yang akan menjadi pelajaran. Nah, kita itu harus selamanya hati-hati dan harus menerima kenyataan bahwa kita ini bukanlah satu-satunya kekuatan di permukaan bumi ini. Ada kekuatan-kekuatan alam lainnya seperti badai, seperti gempa, seperti banjir, dan seperti kebakaran hutan dan lain sebagainya yang bisa terjadi. Nah, Bang Nuim, sebagai bentuk kepedulian terhadap warga Turki dan Suriah yang diguncang gempa bumi, Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia akan segera mengirim bantuan untuk kedua negara tersebut. Dan sebelum itu kita dengarkan bentuk keterangan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berikut ini. Ya, ini sedang disiapkan bantuannya oleh Menteri Luar Negeri, Kemenhan, dan juga oleh Kementerian Sosial. Baru disiapkan dan segera akan dikirim secepatnya.
Ini tadi pagi masih mencari pesawat. Nah, Bang Nuim, korban akibat gempa sekarang bisa dibilang jumlahnya ribuan, bahkan terus bertambah. Namun yang agak mengkhawatirkan, Turki ini juga saat ini kondisi cuaca itu memasuki musim dingin. Menurut Bang Nuim sendiri, apa yang harus dilakukan oleh tim penyelamat yang saat ini bisa dibilang berkejaran dengan waktu untuk bisa menyelamatkan para korban yang mungkin masih selamat di sejumlah puing-puing reruntuhan, Bang Nuim? Yang paling penting adalah menyelamatkan manusia atau makhluk lain, apakah kucing atau anjing atau apa yang tertimbun. Yang paling penting itu menyelamatkan manusianya. Yang selebihnya itu nomor 2. Karena yang paling tinggi nilainya itu biar apapun adalah tentunya jiwa manusia. Dan alhamdulillah kita melihat sudah ada banyak yang bisa diselamatkan dari reruntuhan itu berkat dengan adanya peralatan-peralatan yang memang sangguplah untuk melakukan pembongkaran reruntuhan. Jadi kita mengharapkan bahwa siapapun yang terkena bencana seperti ini tentunya harus mendapatkan simpati dari umat manusia. Tapi sayang karena ada koran di Perancis yang membuat karikatur yang mengatakan menunjukkan kecentang perenangan keporak-porandan yang terjadi di Turki, lalu dia mengatakan tidak perlu dikirim tank, cukup dengan alam saja bisa. Nah, itu menimbulkan banyak kecaman oleh para pembaca koran Perancis tersebut yang seakan-akan menyindir Turki ya, dengan mengatakan rasain lu, tidak perlu diserang oleh senjata, tapi kamu bisa porak-poranda oleh alam, oleh fenomena alam. Kita berharap gempa yang terjadi di Turki ini makin menguatkan dunia untuk saling berempati, saling membantu, saling gotong royong, dan kemudian juga kita berharap gempa yang terjadi ini juga jadi pembelajaran buat negara-negara yang mungkin punya potensi gempa-gempa besar di dunia. Dan terima kasih Bang Nuim sudah bersama kami di Morning Traffic selama 3,5 jam terakhir.